Alhamdulillah saya baca kemarin itu tanda-tanda yang baik bahwa tidak perlulah ada saling membenci begitu satu sama lain, karena juga tidak perlu ada Islamophobia di negeri sendiri. Nah, harapan saya cara-cara yang baik seperti ini terus berlanjut, terus dilakukan oleh negara. Kalau memang kajian keamanan, kajian ideologi dari pemerintah tidak sama, tapi sekali lagi saya ingin mengajak seluruh komponen bangsa ini bersama-sama membangun negara ini. Ada semacam konspirasi pikiran pada presiden yang akhirnya menimbulkan kejengkelan, lalu jadi kemarahan, lalu akhirnya jadi dendam. Dan dendam itu kemudian yang dihasilkan melalui suara Mahfud MD. Saya bacanya begitu. Buat khotbah di tiap jam dimanapun atau aktivitas sosial, tapi tolong komitmen terhadap asas Pancasila, mengakui kebinekaan, mengakui Undang-Undang Dasar 45, menjabarkan sila-sila dalam Pancasila. Jangan punya agenda lagi. Kalau punya agenda lain ya mohon maaf kalau sampai nanti izinnya kita cabut. Jadi kasus Habib Rizik itu adalah kasus hukum tersendiri. Rekonsiliasi itu merupakan rekonsiliasi politik yang memang dibutuhkan sebagai suatu tradisi dalam demokrasi setelah bangsa kita ini mengalami atau mengadakan pemilihan presiden. Dan memang pemilihan presiden kali ini berlangsung sangat panas, menimbulkan luka di masyarakat, menimbulkan polarisasi, sehingga perlu ada suatu tindakan simbolis berupa rekonsiliasi politik. Heran Jokowi curigai SBY jadi dalang gerakan kubu Habib Rizik. Rizal Ramli mohon maaf dia pelit. Ekonom senior Rizal Ramli menceritakan bagaimana dirinya dipanggil oleh Joko Widodo alias Jokowi terkait aksi 212. Dirinya keheranan ketika kepala negara tersebut mendapatkan informasi bahwa Susilo Bambang Yudhoyono merupakan salah satu aktor utama dalam gerakan memprotes Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu. Gerakan 212 sendiri adalah gerakan protes umat Islam terhadap Ahok yang dianggap menistakan agama Islam lewat pernyataannya mengenai surat Al-Maidah ayat 51. Setelah aksi 411, Rizal Ramli mengaku dipanggil Joko Widodo terkait dengan isu senter tersebut. Saat itu Jokowi bertanya mengenai sejumlah akan adanya gerakan 212. Jokowi menanyakan dua hal. Pertama, apakah gerakan 212 akan menjadi gerakan besar, dan kedua, apakah SBY yang paling banyak menyumbang untuk gerakan 212. Rizal mempertanyakan Jokowi mengenai asal informasi bahwa SBY di belakang gerakan 212. Saat itu Jokowi mengaku mendapat informasi dari sejumlah pihak dan laporan intelijen. Rizal Ramli lalu mengutarakan ketidakpercayaannya terhadap informasi yang diterima Jokowi mengenai SBY di balik gerakan 212. Kepada Jokowi, Rizal menjelaskan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah umat Islam merasa dilecehkan oleh omongan Ahok. Ia mendorong mereka bahu-membahu saling membantu untuk menyelenggarakan sebuah gerakan besar, yaitu 212. Menurut Rizal, semua laporan yang diterima Jokowi itu palsu. Wacana rujuk PKS Gerindra, Demokrat bicara nasib Anies sebagai capres. Partai Demokrat buka suara perihal dukungan koalisi perubahan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, usai muncul isu dan peluang Partai Gerindra dan PKS rujuk pada pemilu 2024. Koalisi perubahan terdiri dari 3 partai, yakni Demokrat, PKS, dan Nasdem. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, mengatakan Demokrat tak ikut campur terkait peluang rujuk PKS Gerindra. Namun ia memastikan nama Anies masih masuk dalam kriteria calon presiden yang berpotensi besar diusung koalisi perubahan pada kontestasi politik 2024. Herzaki mengatakan Anies memiliki kriteria yang sesuai khususnya dengan Partai Demokrat. Adapun keputusan resmi pengusungan nama Anies sebagai Capres 2024 masih disesuaikan dengan mekanisme internal partai. Ia meminta publik bersabar dalam menunggu. Adapun saat ditanya perihal pendapat Demokrat apabila PKS dan Gerindra rujuk pada pemilu 2024, Herzaki menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hak dari kedua partai tersebut. Demokrat tak ingin mengintervensi.
Namun Herzaki memastikan Demokrat saat ini masih menjalin hubungan baik dengan Nasdem dan PKS. Ia juga mengklaim 3 partai dalam koalisi perubahan ini semakin solid dan memiliki komunikasi yang lebih mendalam. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon yang berharap partainya bisa kembali menjalin koalisi bersama PKS di Pilpres 2024 mendatang. Fadly juga menegaskan komunikasi politik saat ini masih berjalan dinamis. Semua kemungkinan masih bisa tetap terjadi hingga menit akhir pendaftaran Capres dan Cawapres di KPU. Merespons hal itu, Presiden PKS Ahmad Saiku membuka peluang rujuk dengan Gerindra di kontestasi politik 2024. Ia menilai memang benar bahwa dinamika politik terus berkembang. Kendati demikian, Ahmad mengaku hingga saat ini partainya belum ada komunikasi lebih dengan Gerindra. Justru ia tidak mengetahui persis apa sinyal yang diberikan Fadly ihwal potensi koalisi dengan Gerindra. Golkar dan PKB dinilai paling pantas usung Ganjar di Pilpres 2024. Lembaga survei Carta Politika merilis hasil survei terkait partai yang pantas mengusung Ganjar Pranowo jika PDIP tidak mencalonkannya sebagai capres pada Pilpres 2024. Hasilnya, Golkar dan PKB menjadi 2 partai yang dinilai paling layak mengusung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya, pihaknya melakukan survei dengan melibatkan 398 responden yang merupakan pemilih Ganjar. Pertanyaan yang diajukan yakni jika tidak dicalonkan oleh PDIP sebagai calon presiden, sebaiknya Ganjar Pranowo maju sebagai capres melalui dukungan partai. Selanjutnya, Yunarto membeberkan sebanyak 19,1% responden yang menyatakan memilih Ganjar Pranowo memilih PKB. Kemudian diikuti oleh Gerindra sebesar 12,8%, Nasdem 7,8%, PPP 3,5%, PAN 2,5%, PSI 2%, Perindro 1,5%, dan PKS 0,8%. Responden yang tidak jawab atau tidak tahu berjumlah 27,1%. Dalam survei dengan melibatkan 200 responden yang merupakan pemilih PDIP, Ganjar memperlihatkan hanya ada 54,5% yang menyatakan tetap memilih PDIP jika Ganjar tidak dicalonkan PDIP sebagai capres. Sebanyak 31% responden memilih PDIP dan Ganjar Pranowo menyatakan tidak akan memilih PDIP jika Ganjar Pranowo tidak dicalonkan oleh PDIP. Sementara itu, responden yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 14,5%. Di sisi lain, sebanyak 87,5% responden pemilih PDIP dan Ganjar mengatakan tetap memilih Ganjar Pranowo meskipun tidak dicalonkan oleh PDIP. Berdasarkan survei terbaru, elektabilitas PDIP saat ini berada di angka 21,7%. Kemudian diikuti oleh Gerindra sebesar 14,5%, Golkar 9,8%, PKB 8,5%, Demokrat 7,3%, PKS 6,9%, Nasdem 6%, PAN 4%, PPP 3,6%, dan PPP 3,6%. Elektabilitas Ganjar Pranowo diketahui kokoh berada di posisi puncak meski Anies Baswedan telah dideklarasikan sebagai capres dan Nasdem. Dalam simulasi 10 nama, elektabilitas Ganjar mencapai 32,6%. Ganjar yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini unggul telak dari Anies Baswedan yang hanya mengantongi elektabilitas sebesar 23,1%. Sementara di posisi ketiga ditempati oleh Prabowo dengan 22%.